Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di kelas online saya pada hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas topik tentang akuntansi keuangan menengah. Jadi, jika kita bicara tentang akuntansi keuangan menengah, Anda akan diminta untuk mendalami lebih dalam tentang karakteristik setiap akun yang ada di laporan keuangan. Nah, untuk AKM 1 ini, kita mulai dari laporan keuangan yang bisa dibilang dasar ya, yang merupakan akun dasar, yaitu di sini adalah akun-akun di laporan posisi keuangan. Kita urut akunnya dari akun yang mungkin dianggap paling lancar, paling dicari oleh perusahaan, yaitu kita mulai dari akun kas. Oke, kita mulai sekarang. Nah, jadi kita perhatikan ini nanti menu kita untuk beberapa pertemuan ke depan. Jadi nanti setelah kas, kita bicara tentang akun lancar setelah yang lainnya, yaitu adalah piutang usaha sama piutang wesel. Tapi kita mulai dari akun kas dulu. Nah, jadi bicara tentang kas, apa sih itu yang disebut sebagai kas? Nah, Anda tentu tahunya ya kas itu ya uang, dan itu betul. Tapi kita lihat dari sudut pandang akuntansi, kas itu kita juga ketahui sebagai aset yang paling liquid. Paling liquid artinya apa? Artinya ya kas itu bisa dipakai untuk langsung dipakai untuk beli. Jadi misalnya kayak kalau tanah mau dipakai untuk membeli mesin, jarang ada yang mau langsung tukar dengan tanah. Bisa tanahnya dijual dulu dalam bentuk kas. Jadi kas itu adalah aset yang bisa digunakan untuk semua transaksi. Nah, sekarang kita lihat kalau menurut Anda yang masuk ke kas itu ya uang tunai. Nah, dari sudut pandang akuntansi, kita bicara tentang akun atau aset harta yang masuk ke laporan keuangan. Nah, kas itu bisa uang tunai, koin atau uang kertas, available fund on deposit. Jadi misalnya perusahaan punya rekening di bank, rekening giro, rekening saving, itu bisa deposito, itu bisa dianggap sebagai kas. Atau cek misalnya, itu juga bisa dianggap sebagai kas. Jadi nggak cuma uang yang kita terima dalam bentuk fisik. Nah, sekarang sebelum masuk ke hitung-hitungan yang mendetail, yang paling penting perlu Anda ketahui terkait dengan topik kas ini adalah bagaimana melaporkannya di laporan keuangan. Perhatikan, ketika masuk ke laporan keuangan, akun kas itu biasanya namanya akunnya seperti ini, yaitu kas dan setara kas. Nah, kas dan setara kas itu apa? Nah, kas dan setara kas itu adalah akun kas itu sendiri, berarti semua harta yang ada di sini ya, semua harta yang ada di sini ditambah surat-surat berharga atau investasi-investasi perusahaan yang sangat lancar. Sangat lancar dalam artian tuh begini, jadi investasinya itu mungkin bentuknya masih surat berharga atau sertifikat. Tapi kalau tiba-tiba saat itu juga perusahaan butuh duit, lalu mau dijual investasi itu, pasti ada aja yang mau beli. Jadi walaupun bentuknya itu belum jadi uang, tapi karena itu pasti dijual, pasti ada yang mau, maka bisa dianggap sebagai setara kas. Jadi pada saat itu juga, kalau misalnya tiba-tiba perusahaan butuh uang, ada itu surat berharganya mudah tidak dijualnya di pasar sekunder, berarti pasar uang misalnya. Nah, kalau mudah, kan pasti ada yang mau beli, misalnya sangat mudah diubah menjadi kas, itu bisa dianggap sebagai masuk ke akun ini, kas dan setara kas. Nah, akun kas yang kedua, ada juga akun kas yang disebut sebagai kas terbatas. Nah, jadi kas terbatas ini itu adalah proporsi akun kas yang harus dipisah dari akun ini. Jadi nanti di laporan keuangan bisa ada, tidak wajib ya, tapi bisa ada dua akun kas, yaitu ini, kas dan setara kas. Lalu bisa ada akun ini, kas terbatas. Nah, ketika bicara tentang kas terbatas, ini apa? Nah, kas terbatas itu adalah proporsi uang yang penggunaannya dibatasi. Nah, penggunaannya dibatasi itu artinya apa? Penggunaannya dibatasi itu jadi kas itu tidak boleh digunakan untuk segala jenis operasi perusahaan, dalam artian
Beda dengan kas reguler. Kalau kas reguler itu kan misalnya perusahaan mau bayar gaji, langsung pakai uang kas. Atau misalnya perusahaan mau bayar sewa, bayar listrik, atau mau beli barang dagang. Nah, kalau bisa digunakan untuk semua pengeluaran perusahaan, maka masuknya ke kas ini, kas dan setara kas. Tapi misalnya, jika berdasarkan keputusan perusahaan, ada satu akun rekening bank, misalnya rekening B. Nah, rekening itu hanya boleh digunakan kalau perusahaan membeli mesin, misalnya. Jadi itu rekening khusus untuk kalau perusahaan membeli mesin. Jadi maksudnya biar perusahaan itu selalu ada uang yang ready ketika misalnya tiba-tiba ada mesin yang dianggap bagus, mesin yang dianggap dapat meningkatkan kualitas competitiveness perusahaan. Nah, misalnya itu maka satu rekening itu nggak boleh dijadikan satu di akun ini, harus masuk nanti akun terpisah, yaitu kas terbatas. Atau misalnya rekening itu khusus untuk melunasin utang. Jadi misalnya rekening itu rekening D misalnya, rekening bank D itu hanya digunakan kalau misalnya ada hutang-hutang perusahaan yang jatuh tempo. Tujuannya apa? Tujuannya dipisah biar perusahaan itu selalu ready jika ada hutang-hutang yang sudah waktunya dibayar di tahun tersebut. Nah, itu berarti nanti memenuhi tujuan yang kedua ini, retirement of long term debt. Itu contoh. Jadi yang ini hanya contoh tujuan atau alasan kenapa perusahaan ada kas terbatas. Tapi intinya jika ada sejumlah proporsi uang tertentu, biasanya rekening bank, yang hanya boleh digunakan untuk satu atau dua tujuan tertentu, tidak boleh digunakan secara bebas seperti kas yang lain, maka perusahaan harus membuat satu akun khusus, yaitu kita sebut sebagai kas terbatas. Ini tidak wajib, teman-teman. Jadi kalau memang tidak ada ya tidak masalah, berarti akun kasnya cuma yang ini saja. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengendalian kas. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, kas itu adalah aset perusahaan yang mungkin bisa dianggap paling dicari, paling berguna. Ya, merupakan perusahaan itu ya tujuannya beroperasi supaya dia mendapatkan kas. Nah, oleh karena itu, bagaimana perusahaan mengatur kas, memastikan bahwa karena kas itu kan sangat liquid ya, gampang banget berpindah, jadi memastikan bagaimana kas itu jangan sampai salah catat, jangan sampai dicuri oleh pegawai. Misalnya, situasi ini menyebabkan manajemen harus berhati-hati dalam bagaimana mengatur kas. Terkait dengan pengaturan kas, ada dua masalah terkait dengan akuntansi kas yang sering dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama adalah memastikan bahwa semua transaksi pembayaran, transaksi di mana ada kas keluar maupun kas masuk itu jangan sampai tidak diketahui oleh perusahaan. Contohnya misalnya pembelian barang atau pembayaran hutang atau pembayaran biaya listrik atau di mana ada karyawan yang memegang uang dan membayarkan ke pihak ketiga. Jangan sampai pembayaran ini itu tidak diketahui oleh perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan membuat SOP, membuat prosedur untuk memastikan hal tersebut. Yang kedua, jadi perusahaan harus memastikan gimana caranya dia tuh tahu saat ini itu kas perusahaan berapa. Jadi misalnya ada bos perusahaan tanya ke akuntan, ini sekarang kondisi kas kita berapa ya? Kira-kira jika misalnya saya mau beli mesin baru atau beli kendaraan baru menggunakan tunai, ini apakah tepat atau tidak? Nah, akuntan harus bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan cepat. Karena informasi apakah perusahaan memiliki kas atau berapa kas yang dimiliki perusahaan pada saat ini itu adalah salah satu informasi yang sangat vital untuk keberlangsungan operasi perusahaan. Nah, untuk pengendalian yang pertama, yang mungkin bisa dibilang yang paling populer dan mungkin paling mudah adalah kita memanfaatkan rekening bank. Nah, jadi dengan pemanfaatan rekening bank ini kita memastikan bahwa semua uang masuk maupun uang keluar perusahaan tercatat. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, mekanismenya sederhana sekali. Jadi mekanismenya pastikan
bahwa semua transaksi uang masuk dan uang keluar perusahaan sebisa mungkin semuanya melalui bank. Misalnya menggunakan buku cek atau menggunakan kartu kredit perusahaan atau kartu debit rekening perusahaan. Jadi pastikan minimalisir sebisa mungkin pengeluaran dalam bentuk kas tunai yang tidak tercatat atau tidak melalui bank. Nah, di sini contohnya misalnya perusahaan memiliki beberapa akun misalnya di rekening simpanan, khusus untuk misalnya investasi, penyimpanan dana, rekening transaksi mungkin untuk pembayaran, atau mungkin dia punya 2 rekening berbeda, misalnya rekening khusus untuk pembayar dan rekening khusus untuk menerima dari pelanggan. Nah, atau misalnya rekening uang keluar itu adalah dia kalau membayar ke supplier, membayar listrik, membayar gaji dari satu rekening, pada rekening lain khusus penerimaan uang dari pelanggan. Nah, nanti rekeningnya rekening pembayaran diisi secara rutin atau bagaimana mekanismenya. Intinya adalah salah satu cara paling sederhana untuk mengelola kas yang bahkan bisa diterapkan oleh perusahaan yang masih kecil sekalipun adalah memanfaatkan rekening bank. Bagaimana mengusahakan bahwa semua transaksi sebisa mungkin tidak menggunakan uang tunai tapi melalui melalui rekening perusahaan. Nah, tetapi tentunya kita sadar bahwa tidak semua transaksi itu bisa dibayar atau diterima dengan rekening bank. Jadi ada situasi di mana kita sangat sulit kita menggunakan rekening ya. Contohnya misalnya Anda beli atau fotokopi deh. Misalnya Anda adalah satu karyawan perusahaan, Anda diminta fotokopi, tiba-tiba bos Anda fotokopi 50 lembar untuk bahan untuk rapat. Nah, fotokopi 50 lembar di perjalanan, di fotokopian pinggir jalan. Nah, waktu fotokopi di pinggir jalan, nah itu mungkin keluar uangnya cuma berapa belas ribu. Itu kan masa pakai buku cek? Kan nggak mungkin. Pakai kartu debit nggak mungkin. Nah, mungkin sekarang sudah ada ini ya uang virtual, jadi bisa rekening virtual, jadi bisa pakai GoPay, OVO, Link, Dana dan sejenisnya. Itu mungkin lebih mudah sekarang ya untuk transaksi-transaksi kecil seperti itu. Nah, jika misalnya memungkinkan, nah malah justru uang-uang elektronik seperti itu malah bisa dimanfaatkan untuk mengelola uang perusahaan. Jadi intinya minimalisir sekali uang tunai. Tapi ada situasi di mana perusahaan sangat membutuhkan uang tunai. Jadi memang karena kita terutama sistem ekonomi kita sangat highly unlikely kita bisa murni tanpa uang tunai. Berbeda dengan beberapa negara, misalnya Cina ya, yang bahkan sudah pakai WePay, itu sudah sangat umum, sangat populer, bahkan orang yang paling miskin pun punya WePay kayak begitu. Tapi kalau kita di Indonesia masih membutuhkan uang tunai, sehingga perusahaan harus punya mekanisme bagaimana caranya dia mengelola uang tunai pegang perusahaan. Nah, mekanisme ini sering disebut sebagai kas kecil. Nah, kas kecil ini seperti yang disebutkan di sini adalah sistem untuk pembayar transaksi sehari-hari. Jadi mekanismenya seperti apa? Mekanismenya intinya, di kas kecil itu perusahaan itu punya gelondongan uang, mungkin di brankas atau dipegang oleh salah satu orang, di mana jika ada pengeluaran-pengeluaran kecil, maka nanti mekanismenya adalah bisa mengambil uang dari kas kecil atau mungkin dibayar dulu oleh salah satu pegawai, lalu pegawai yang membayar tersebut akan mereimburse ke orang yang memegang kas kecil. Nah, jadi kas kecilnya mekanismenya, jadi perusahaan menetapkan sejumlah uang tertentu. Misalnya, contoh yang di sini, misalnya $300. Jadi misalnya perusahaan, kita pakai dolar ya, mohon maaf, PowerPoint masih pakai dolar. Jadi misalnya ditentukan, jadi kas kecil yang saya ditentukan perusahaan adalah $300. Dianggapnya karena dalam satu bulan misalnya sangat jarang ada pengeluaran kecil-kecil yang totalnya lebih dari 300. Jadi anggap $300 sudah cukup. Nah, jadi nanti mekanismenya kalau kita menggunakan sistem dana tetap, mekanismenya ketika pertama adalah bagaimana membuat akun kas kecilnya. Nanti jurnalnya seperti ini. Jadi ketika perusahaan ketok palu, oke kita buat kas kecil $300. Maka nanti uang dari bank ditarik, lalu nanti diberikan atau uang dari bank ditarik atau uang khusus perusahaan ditarik, lalu diserahkan ke penanggung jawab kas kecil. Nah, ini kita jurnalnya seperti ini. Maka debitnya kas kecil.
Nah, kas ini kas di bank biasanya. Bisa juga kas-kas yang lain. Nah, nanti karyawan yang bertanggung jawab terhadap kas kecil harus menyimpan semua bukti pembayaran. Jadi, sekecil apapun pengeluarannya harus ada notanya. Ya, sekarang pasti bisa lah pakai nota ya. Misalnya, fotokopi aja bisa pakai nota, 2.000, 3.000 rupiah, seperti itu. Atau misalnya ya bisa, kalau pakai nota ya, kalau misalnya pakai GoPay atau pakai OVO kan ada historinya yang bisa dicetak, terus disimpan oleh si pengelola kas kecil. Jadi, ketika misalnya salah satu pelanggan atau salah satu salah satu pegawai mau membeli atau membayar sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Nah, tapi di tempatnya itu tidak ada nota-notaan. Nah, tapi ternyata terima OVO misalnya, nggak pakai OVO. Nah, nanti bukti pembayarannya itu nanti bisa diserahkan ke penanggung jawab kas kecil. Jadi si pegawainya nanti reimburse, aku habis keluar duit kemarin 15.000 pakai OVO. Nah, nanti bukti pembayarannya diserahkan ke si penanggung jawab kas kecil. Terus dia dapat terima reimburse-nya. Itu bisa mekanismenya, begitu. Nah, lalu selanjutnya kalau menggunakan Impress Petty Cash System, nanti pada akhir bulan atau pokoknya ketika misalnya si penanggung jawabnya itu harus kontrol kas kecilnya, jadi ngecek duit uang yang ada di brankas atau di mana dia menyimpannya, dicek secara rutin. Nah, nanti kalau sudah hampir habis atau misalnya sudah hampir habis atau mungkin sudah 1 bulan, sudah waktunya diisi. Nah, nanti kalau sudah waktunya diisi, sudah waktunya diisi, nanti maka si penanggung jawab akan request uang untuk pengisian kas kecil. Nah, ngisi uangnya berapa? Nah, ngisi uangnya itu pokoknya sewaktu ngisi itu maksimalnya adalah sesuai dengan di awal menentukan kas kecilnya berapa. Jadi di sini kan ditentukannya kas kecil adalah 300. Jadi berapapun uang sisa di brankas itu ditambah berapa supaya jadi 300 lagi. Jadi intinya setiap ngisi itu pastikan uangnya kembali ke angka 300. Nah, misalnya di contoh ini pada akhir bulan karyawan si penanggung jawab ini menemukan bahwa ternyata uangnya itu yang terpakai itu ada 173. Jadi yang tersisa 173. Berarti sisanya berapa yang ada di ini? Sisa yang ada di brankas berapa? Nah, sisanya ya kita mungkin bisa hitung saja. Nah, sisanya ya 300 dikurangi 173. Berapa sisanya? Kita bisa lihat sisanya 127 ya. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat dalam situasi seperti ini. Nah, yang uang ini adalah uang yang ada di brankas. Nah, jadi yang diisi itu adalah yang 173 ini. Jadi pastikan gimana caranya supaya uang yang ada di brankas itu setiap kali ngisi kembali lagi ke angka 300. Nah, itu yang kita sebut sebagai kas kecil, dana tetap. Jadi pastikan bahwa kas kecilnya itu uangnya selalu 300 setiap kita mengisi. Nah, selanjutnya ketika sudah menentukan berapa uang yang harus diisi, si karyawan tersebut tidak boleh lupa untuk mencatat. Jadi nanti nggak harus karyawan tersebut, tapi intinya perusahaan harus membuat jurnal. Setiap kali pengisian kas kecil, maka perusahaan akan mencatat transaksi sesuai dengan pengeluarannya. Jadi dilihatin notanya satu-satu. Notanya, misalnya ini nota beli alat tulis, nota beli materai, nota beli pulpen, nota beli kertas 3 rim misalnya. Nah, itu nanti mungkin masuk ke perlengkapan kantor gitu. Nah, lalu misalnya ada pengiriman, ini biaya untuk kita ngirim kurir, misalnya kurir atau ngirim paket pos atau sejenisnya. Nah, itu nanti bisa masuk biaya pengiriman. Ya, begitu. Lalu bisa biaya hiburan, ini kita lihat, ini ada nota makan malam dengan klien. Yang satunya ada nota makan malam dengan calon supplier. Ini nota makan malam dengan kemarin waktu kita mengundang ada tamunya CEO di beberapa. Nah, itu dikumpulkan nota-nota sejenis, dimasukin, ini cocok masuk akun mana ya? Misalnya masuk akun, hiburan, entertainment expense. Masukin sini 76. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, akun selisih kas ini gimana? Jadi gini, teman-teman. Jadi, di sini kan Anda sudah yakin, uang yang tersisa itu adalah 127.
Nah, jadi yang harus diisi supaya kembali ke angka $300 adalah 173. Nah, kalau seperti ini, berarti Anda harus pastikan semua pengeluaran yang ada di sini 173. Karena di sini kasnya sudah pasti kredit 173. Karena kita ngeluarin uang dari bank ngambil $173 untuk masukin ke kas kecil supaya balik ke 300. Jadi debitnya di sini gimana caranya harus sama dengan kas keluarnya. Pertanyaannya sekarang, Bu, ini setelah kita lihat nota-notanya, ternyata dilalah itu totalnya cuma segini. Ada selisih $2 yang nggak tahu kok nggak ada notanya. Nah, selisih $2 ini, nanti masuk ke akun selisih kas. Nah, selisih kas ini bisa debit, bisa kredit. Pokoknya untuk bagaimana supaya ini jadi balance sesuai dengan kas ini. Jadi misalnya semua yang nota-nota pengeluaran sudah masuk nih ke akun-akunnya sudah benar. Kasnya kreditnya sudah oke. Nah, tapi masih belum balance, nah menggunakan akun selisih kas. Nah, selisih kas ini contohnya di sini debit bisa terjadi mungkin bayar parkir. Ya, bayar parkir terus nggak pakai nota atau lupa notanya di mana, bayar parkir pinggir jalan yang nggak ada bukti pembayarannya. Nah, hal-hal kecil seperti itu bisa yang kita masuk ke selisih kas. Nah, selisih kas ini idealnya memang tidak ada. Tapi tidak bisa dihindari bahwa kadang-kadang bisa ada selisih kas. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus punya kebijakan. Pokoknya maksimalnya selisih kasnya berapa. Misalnya, aturan perusahaan, misalnya untuk perusahaan ini, misalnya selisih kasnya itu untuk setiap bulan tidak boleh lebih dari $3. Atau akumulasi dalam 6 bulan tidak boleh lebih dari $10. Nah, jadi kalau sampai lebih, nanti ini ada sesuatu nih, apa yang kurang? Apa jangan-jangan ada orang yang suka nyilepin dikit-dikit, mungkin ada pegawai jangan-jangan yang nilep dikit-dikit karena dianggapnya dikit, sehingga nggak ketahuan, dianggapnya uang nyelip kemana. Tapi kalau dikit kan lama-lama jadi bukit ya, jadi kalau sampai terus-terusan tentu nanti kerugian bagi perusahaan besar. Nah, sehingga perusahaan harus ada kebijakan atau SOP tentang bagaimana memperlakukan selisih kas ini. Berapa selisih kas maksimal yang ditentukan oleh perusahaan. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana jika misalnya setelah ditelusuri kembali bahwa uang $300 tersebut ternyata kurang tepat dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya dianggap bahwa kebesaran $300 itu, karena kalau kita lihat ini tiap bulan cuma keluar uang paling banyak $200, misalnya 180, $200, dianggap $300 itu terlalu tinggi. Nah, jadi kemudian kita bisa mengurangi kas kecil yang sudah ditetapkan itu. Jadi misalnya di sini kita kurangi $50 karena dianggap bahwa terlalu tinggi. Kita kurangi, maka jurnalnya jadi kas kecilnya kredit kas kecilnya kredit 50 lalu masuk kembali ke kas debit 50. Sebaliknya, kalau misalnya setelah kegiatan berjalan lalu perusahaan menilai bahwa uangnya kurang, kas kecilnya dianggap kurang, maka perusahaan bisa menambah saldo kas kecil. Menambahnya maka jurnalnya tinggal dibalik saja. Jadi nanti kas kecilnya debit, kreditnya kas gitu. Nah, mungkin untuk mempermudah kita masuk ke contoh latihan ya. Nah, contoh latihan ini kita lihat PT Rasida menggunakan sistem Impress Petty Cash, sistem kas kecil dana tetap, dibuat pada 1 Maret 2017 senilai $100. Nah, pada bulan Maret ini semua nota pembayaran transaksinya. Nah, saldo kas kecilnya diisinya tanggal 15 Maret. Hanya tersisa $3 di saldo kas kecil tersebut. Pada tanggal 20 Maret, saldo kas kecil dinaikkan menjadi $150. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba bareng-bareng mengerjakan bagaimana pada soal seperti ini, pencatatan semua jurnal yang diperlukan terkait dengan transaksi kas kecil. Baik, sekarang kita akan langsung mencoba latihannya. Nah, jadi sekarang, bentar saya besarkan sedikit. Biar lebih jelas. Nah, oke, sekarang kita akan coba kerjakan bareng-bareng bagaimana caranya untuk membuat semua jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi kas kecil yang ada di soal ini.
Nah, jadi kita lihat yang pertama, yang aman di sini perhatikan ada transaksi pembuatan kas kecil. Nah, berarti kita tulis dulu jurnalnya. Kalau Anda masih ingat ya, jurnalnya langsung saja. Berarti debitnya kas kecil ya, karena kita membuat kas kecil, kreditnya kas. Senilai di sini disebut senilai $100. Nah, seperti ini. Sederhana ya. Nah, selanjutnya, ini kadang-kadang mungkin agak menjebak ya. Nah, kita mencatat transaksinya. Transaksi penggunaan kas kecil. Nah, hati-hati di soal ini agak menjebak dengan dia memberikan tanggal notanya. Jadi ini nomor notanya, nah ini tanggalnya ada di sini. Nah, jadi ketika teman-teman mencatat penggunaan kas kecil dengan sistem Impress Petty Cash atau kas kecil sistem dana tetap, maka semua transaksi ini dicatatnya bukan pada tanggal terjadi, tapi pada tanggal di mana mengisi kas kecil. Jadi pada tanggal berapa di sini 15 Maret. Jadi di sini silakan ditulis 15 Maret 2017. Maaf, salah 15 Maret 2017. Salah. Nah, transaksinya? Nah, kita perhatikan transaksinya di sini. Yang pertama kita lihat materai dan alat tulis lain. Ini kira-kira masuk akun apa ya? Nah, masuk akunnya bisa masuk akun bahan habis pakai, atau bisa biaya ya, biaya bahan habis pakai atau perlengkapan boleh, alat tulis boleh monggo, tapi dibuat jadi jangan langsung ditulis materai. Nah, jangan langsung ditulis materai seperti ini, tidak tepat. Jadi transaksi ini kan di nota tertulis seperti ini. Nah, jadi dikonversi menjadi kira-kira nama akun dalam akuntansinya apa. Jadi saya di sini menggunakan bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai. Lalu di sini selanjutnya kita tulis dulu 39. Perhatikan di sini sudah yang biaya angkut penjualan, sudah langsung dikasih tahu nama akunnya, langsung tulis saja. Biaya angkut penjualan sebesar 21. Lalu biaya lain-lain di sini ada 2 ya, tanggal 9 sama tanggal 14. Nah, karena kalau kita menggunakan sistem Impress Petty Cash, kita mencatat transaksinya bukan waktu tanggal terjadi, tapi waktu ngisi. Jadi langsung jadiin satu aja. Jadi di sini ada biaya lain-lain. Langsung ya, berarti $6 ditambah 5. Di sini kita punya $11. Selanjutnya kita buat ada biaya perjalanan. Bisa ditulis. Biaya perjalanan sebesar $24. Nah, begini. Selanjutnya kita lihat ngisinya berapa kas kecilnya. Nah, kita isi dulu kasnya berapa yang diisi. Perhatikan di sini diketahui pada tanggal 15 Maret yang tersisa adalah $3. Padahal kas kecilnya berapa? $100. Artinya ketika kita ngisi tanggal 15 Maret, diisi berapa supaya bisa jadi $100 lagi. Nah, kita ngisinya adalah sebesar $97 ya. Jadi $100 dikurangi $3, kita dapat $97. Seperti ini, sudah. Sekarang pertanyaannya, kita lihat ini ada akun selisih kas atau tidak. Nah, kita lihat untuk mengetahui ada akun selisih kas atau tidak, kita lihat apakah ini sudah 97 atau belum. Kita hitung dulu. Nah, apakah sudah sama 97? Oh, ternyata belum. Jadi ini semua total pengeluaran adalah 95. Jadi bagaimana caranya biar balance? Debit kredit kan harus balance. Berarti bagaimana caranya ini jadi 97? Maka kita tambahkan di sini selisih kas di debit sebesar 2, sehingga nanti sudah balance jadinya 97 di debit dan di kredit. Begitu. Nah, ini untuk jurnal pengisian yang tanggal 15 Maret. Sekarang untuk yang terakhir kita lihat pada tanggal 20 Maret. Nah, pada tanggal 20 Maret di sini saldo kas kecil dinaikkan menjadi $150. Jadi dari tadi $100 naik menjadi $150. Artinya ditambah berapa? Artinya kita tambahkan sebesar $50. Kalau menambah berarti jurnal kas kecilnya di debit ya, dan kasnya di kredit. Tambahnya jangan 150 seperti ini. Jangan. Kenapa? Karena kalau nambah seperti ini kas kecilnya totalnya jadi 100 ditambah 150. Ini kan menjadi 150. Artinya ditambahkannya cukup selisihnya saja, itu sebesar 50. Nah, seperti ini. Oke?
Saya rasa untuk kas kecil cukup sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan bisa dicatat, nanti bisa didiskusikan dengan saya. Untuk selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank.